Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tausiah yang bertemakan keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Di sini yang akan saya jelaskan adalah 6 keutamaan membaca Al-Quran khususnya saat Ramadan. Nah, mungkin kita pada saat bulan suci Ramadan itu dianjurkan untuk memperbanyak amalan, baik amalan sunnah maupun amalan wajib. Salah satunya adalah dengan istiqomah membaca Al-Quran. Nah, pada bulan-bulan biasa kita mungkin sudah pernah mendengar bahwa keutamaan Al-Quran itu sangatlah baik ya. Satu huruf saja kita mendapatkan 10 kebaikan, apalagi kalau kita membaca satu lembar. Nah, contohnya saja kita membaca kalimah alif, lam, mim. Itu untuk alif itu 10 kebaikan, untuk lam itu 10 kebaikan, dan untuk mim itu 10 kebaikan. Kita membaca kalimah alif, lam, mim itu kita mendapatkan 30 kebaikan, apalagi kalau kita membacakan satu lembar. Nah, di bulan suci Ramadan ini amalan-amalan itu kita pahalanya lebih dilipat gandakan lagi. Sedangkan di bulan biasa saja kita satu huruf itu mendapat 10 kebaikan, apalagi di bulan suci Ramadan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama itu mendapatkan pahala berkali lipat. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu satu huruf itu 10 kebaikan. Nah, di sini memang sudah dijelaskan bahwa yang pertama itu mendapatkan pahala berkali lipat. Dalam hadis disebutkan bahwa berbagai amalan yang kita lakukan akan berkali lipat pahalanya asalkan disertai dengan niat yang baik. Niat yang dimaksud ialah keinginan untuk beribadah karena Allah, termasuk dalam membaca Al-Quran. Nah, di sini ada hadis. Pada malam pertama bulan Ramadan, syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka dan pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satupun pintu yang tertutup, serta seorang menyeru-menyeru. Wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai yang mengharap keburukan atau maksiat, berhentilah. Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Ini dari Al-Hadis. Nah, itu keutamaan membaca Al-Quran yang pertama. Selanjutnya, keutamaan membaca Al-Quran yang kedua itu adalah mendapatkan ketenangan hati. Bagi teman-teman yang mungkin sekarang merasa galau, merasa bimbang, merasa stres, mungkin karena urusan duniawi, coba dibawa membaca Al-Quran. Apalagi kan di bulan suci Ramadan ini, yuk kita berbanyak membaca Al-Quran. Itu keutamaan yang kedua dijelaskan di sini, mendapatkan ketenangan hati. Membaca Al-Quran secara rutin membuat hati kita menjadi jauh lebih tenang. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya kalamullah bisa menjadi obat dari segala penyakit jiwa. Di sini ada Quran surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzalu minal Qur'ani ma husifai wa rahmatilul mu'minin wala yazidadz zalimina illa khasyar. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, apabila kita sudah membaca Al-Quran nih di bulan suci Ramadan, apalagi dari hati, insya Allah hati kita itu menjadi tenang dan juga menjadi obat bagi penyakit-penyakit hati kita. Selanjutnya, keutamaan membaca Al-Quran itu bisa mendapat syafaat. Ini keutamaan membaca Al-Quran yang ketiga, yaitu mendapatkan syafaat.
Di sini dijelaskan, bagi umat muslim yang rutin membaca dan mengkaji Al-Quran, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Quran yang ia baca akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis berikut. Yang artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada yang membacanya. Ini hadis dari Imam Muslim, Sahih Muslim, Beirut dari Ihya Al-Turat Al-Arabi, juz 1 halaman 553. Jadi ketika teman-teman semua nih membaca Al-Quran, keutamaan yang ketiga adalah mendapat syafaat dari bacaan kita ini di hari kiamat kelak, insya Allah. Selanjutnya, keutamaan membaca Al-Quran yang keempat adalah berada bersama para malaikat. Seseorang yang cinta pada Al-Quran dan senantiasa membacanya akan Allah tempatkan bersama para malaikatnya kelak. Di sini ada hadis Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, buat teman-teman mungkin yang merasa bacaan Qurannya masih belum lancar, jangan khawatir dan jangan takut, karena di sini sudah disebutkan bahwasanya bagi yang terbata-bata itu mendapatkan 2 pahala sekaligus, sedangkan untuk yang lancar tadi akan dibersamakan dengan para malaikat. Masya Allah ya. Keutamaan yang kelima dari membaca Al-Quran adalah menjadikan waktu lebih produktif. Mungkin nih kita merasa banyak sekali, apalagi di bulan Ramadan ya, pas puasa, banyak sekali waktu-waktu senggang yang mungkin kita bingung mau ngapain. Nah, coba deh isi dengan membaca Al-Quran tadi. Nah, ini keutamaan membaca Al-Quran yang keenam, diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji pada hambanya bahwasanya siapapun yang memuliakan Al-Quran akan diangkat derajatnya. Inikah yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkannya yang lain dengannya pula. Hadis riwayat Muslim. Nah, bahwasanya mungkin teman-teman semua juga pernah dengar ketika seorang anak nih, apalagi yang baca Al-Quran, apalagi yang hafal 30 juz itu, tidak cuma si anak ini yang diangkat derajatnya, tapi juga kedua orang tuanya. Itu Masya Allah sekali ya, tadi 6 keutamaan dari membaca Al-Quran khususnya di bulan suci Ramadan. Nah, tentunya keutamaan membaca Al-Quran ini lebih mungkin dari 6, tapi di sini yang saya bahas cuma 6 aja keutamaan dari membaca Al-Quran. Dapat disimpulkan bahwa 6 keutamaan membaca Al-Quran tadi, yang pertama itu mendapatkan pahala berkali-kali lipat. Nah, yang kedua tadi mendapatkan ketenangan hati, dan yang ketiga itu keutamaan baca Al-Quran bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Dan yang keempat adalah berada bersama para malaikat, dibersamakan sama para malaikat. Yang kelima menjadikan waktu lebih produktif. Dan yang terakhir diangkat derajatnya. Masya Allah sekali ya teman-teman. Semoga buat teman-teman yang mendengar ini, buat saya sendiri mungkin, buat teman-teman, kita semua jadi lebih memperbanyak membaca Al-Quran, dan yang sudah banyak membaca Al-Quran istiqomah lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.